Assalamualaikum Pak Riyad. Waalaikumsalam Bu. Masih hari raya Bapak. Iya, masih di luar ini. Saya kirain tanggal 21 ya Pak ya, pas lihat jadwal lagi. Rupanya 20 ada Vicon juga. Iya, ini masih di Bukit Lawang. Ya, tapi besok kita Vicon juga hari Jumat, Sabtu, Minggu yang free. Iya. Senin biasanya gitu. Inilah Bu. Bu Siti, Pak Rian, apa kabar? Salam kenal. Alhamdulillah, baik Bu. Baik Bu, salam kenal kembali. Iya Pak. Kedengar nggak suara saya? Kedengar nggak suaranya? Kedengaran jelas Pak. Bu, belum lagi Bu ya? Belum. Sebentar ya, sarap. Iya, masih 10 menit lagi sambil nunggu teman-teman. Hai Pak Riyad. Ya Pak Rian. Bu Siti. Ini yang saya kenal nih Pak Riyad. Sudah kerja-kerja juga, rupanya tengok lagi roster, rupanya 8.15 Bu kan? Agak tenang lah kan? Sambil nunggu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Wah, Ferry masih nyetir nampaknya Pak Ferry. Bangun dan bukalah
Aku janji pakai penting Miracle sehabis keramas, biar rambut ke-charge. Vina, are there any job with flexible working hours? I want to quit my 9 to 5 job. Of course they are. You can. Selamat bertemu Bu Nursia. Adik. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Karena aku yang ku cintai, engkau ku hargai. Di sana tempat lahirku, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air bebas. Baik, Bapak Ibu. Pagi Bu. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu via virtual Bapak Ibu ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizka Amalia yang bertugas di IAIN Loksmawe pada Prodi PAUD. Jadi selama 6 bulan ke depan akan membersamai Bapak Ibu dalam grup penggerak semuanya selama 6 bulan kita berdiskusi insya Allah di ruang virtual, khususnya di ruang kolaborasi ya. Untuk kegiatan yang lainnya seperti mulai dari diri, eksplorasi, antar materi, itu Bapak Ibu nanti berdiskusinya via LMS. Jadi tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan itu kita diskusikan di LMS dan diberi nilai. Kemudian
Untuk via tatap mukanya ya cuman di ruang virtual, di ruang kolaborasi. Khusus di modul 1.1 ini ya adanya Vicon-nya 3 kali. Untuk yang modul-modul lainnya itu 2 kali dalam setiap modulnya di ruang kolaborasi. Jadi ruang kolaborasi itu biasanya Bapak Ibu kita berdiskusi 1 hari, kemudian pembagian kelompok, di hari selanjutnya itu presentasi dari hasil kelompok ya. Nah, Bapak Ibu supaya kita saling kenal dan saling sayang Bapak Ibu ya. Jadi izinkan saya memanggil nama Bapak Ibu semua dan kita berkenalan karena ini sesi pertama ya. Saya di sini saya coba buka LMS lah Bapak Ibu ya karena namanya belum ini ya. Belum ada yang lengkap. Izin Ibu Husniati. Ibu Husniati sudah ada? Ibu Husniati. Sudah ada Ibu hadir. Hadir. Alhamdulillah cantiknya Bu Husniati. Lagi di mana? Lagi di sekolah Ibu. Di sekolah. Iya benar. Udah masuk sekolah. Karena memang ada pertemuan ini sekalian memang ada kerjaan yang belum selesai, jadi kami sekalian Bu di sekolah. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu Novalia. Ibu Novalia sudah berhadir. Ibu Novalia ada. Novalia belum ya? Bu Novalia belum hadir. Ibu Sulasmi. Ibu Sulasmi ada Bu Sulasmi. Ibu Sulasmi juga belum ada. Sulasmi belum. Ibu Tati Tuswanti. Ibu Tati. Ada Bu. Assalamualaikum. Salam Bu Tati, kameranya kenapa Bu? Saya udah melihat di laptop saya ada trouble kamera saya Bu. Saya pun kurang jelas ini. Kenapa? Masih saya lihat-lihat kenapa kameranya saya nggak berfungsi gitu Bu. Mungkin laptopnya ada trouble sedikit Bu. Maaf ya Bu ya, mohon maaf. Iya. Saya nggak apa-apa Bu. Karena memang ini gambarnya memang bermasalah kameranya Bu Tati. Coba ini lagi ya. Iya Bu, saya perhatikan, maaf ya Bu ya. Mohon maaf Bu. Lanjut Bu Siti Atri Handayani. Ada Bu Siti Atri? Ada Bu. Mana itu Bu? Oh iya, sudah. Halo Bu. Halo. Bu Atri. Pak Ferry. Hadir Bu, saya Bu. Pak Ferry hati-hati Pak. Assalamualaikum. Pak Ferry hati-hati Pak. Lagi di jalan. Iya, ntar lagi sampai nih. Iya, alhamdulillah. Terus Bu Fitria. Aida Fitria. Ada Bu Aida Fitria, Ibu Aida Fitria. Belum sepertinya ya, belum masuk ya. Tidak ada Bu Aida. Pak Rian. Pak Ya hadir Bu. Oh di sini Muhammad Rian. Oh ya Pak Rian Bu ya. Saya Bu. Assalamualaikum. Oh beda orangnya. Rian apa Pahlawan. Oke. Iya. Selanjutnya Bu Endang. Ibu Assalamualaikum Bu. Bu Endang Pujiati hadir. Terus nah ini Pak Muhammad Riyad. Hadir Bu. Pak Muhammad Riyad sudah hadir. Oke. Ibu Riyatama. Riyatama Siregar. Bu Riyatama udah hadir. Sudah Ria? Ya ini. Coba dibuka mic-nya Bu Ria. Apa ada kendala?
Bu Ria. Oh, terlempar Bu Ria ya. Tentunya ada trouble. Aida. Kemudian Ibu Rida Solina. Ibu Rida. Ibu Rida sudah berhadir. Ibu Rinda Solina. Bisa dibuka kameranya, Bu. Baik. Bu. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah di wajah-wajahnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwasanya ketika kita bertemu tatap muka ketentuan yang harus Bapak Ibu ada beberapa. Yang pertama, Bapak Ibu boleh open mic ketika memang dipersilahkan. Ya, jadi ketika sebelum masuk itu Bapak Ibu perhatikan dulu hidup atau tidak. Kemudian silakan Bapak Ibu berpendapat jika memang ya. Jadi ketika teman berbicara, Bapak Ibu mikrofonnya supaya apa? Supaya kita bisa mendengar. Ya, kalau memang mikrofonnya dimatikan. Sebelumnya Bapak Ibu apa sudah paham bagaimana menggunakan fitur mikrofonnya? Matikan mikrofon. Kalau mikrofonnya tidak merah berarti hidup artinya. Kalau mau dimatikan mikrofonnya lambangnya merah berarti mati ya. Ibu ya, Bapak ya. Nah, izinkan saya share screen. Apa sudah terlihat di layar Bapak Ibu PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya kurang jelas karena sedang relate. Bapak Ibu minta aja diulangi ya Bapak Ibu ya, biar jelas gitu, nggak rancu kira-kira ini apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah. Iya, baik, Bu. Hari ini kita ketemu di via virtual yang pertama kali dalam forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana hari ini kita akan berdiskusi di virtual selama 2 JP yaitu 90 menit. Ya, ini awal permulaan Bapak Ibu dalam pendidikan guru penggerak. Saya berharapnya semangat hari ini sampai seterusnya, sampai modul ketiga dan sampai selesai Bapak Ibu ya. Nah, Amin. pada forum diskusi ini, Bapak Ibu, di modul 1 ya, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran kita hari ini 2 JP, yaitu 90 menit, dengan saya, Rizka Amalia. Di mana Bapak Ibu, ya, pada modul 1 ini diminta untuk berkompetensi lulus dengan dapat memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu mampu merefleksi diri yang terdokumentasi. Jadi di mana Bapak Ibu mampu secara reguler mengidentifikasi kira-kira kebutuhannya apa, peningkatannya apa, kompetensinya apa, dan bagaimana kematangan diri Bapak Ibu untuk mendukung pembelajaran murid. Karena tadi tujuannya menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian capaian pada modul ini Bapak Ibu ada 2, di mana Bapak Ibu dapat memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tentunya. Kemudian dapat melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara
dengan konteks pendidikan lokal ataupun nasional pada saat ini. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu mampu mengambil pembelajaran dan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan nantinya sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi kemarin juga saya sudah baca apa saja harapan, cita-cita, keinginan Bapak Ibu semua ketika setelah Bapak Ibu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Kemudian capaian khusus pada modul ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Jadi kita berbicara tentang kelas dan sekolah dulu nih Bapak Ibu ya. Kemudian sikap reflektif kritis Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, itu identitas modul kita pada sesi pagi ini. Di mana agendanya Bapak Ibu ada 5 kegiatan. Yang pertama pembukaan, ya. Setelah ini kita akan buka dengan doa, kemudian nanti Bapak Ibu akan melakukan refleksi kritis selama 30 menit, kemudian berdialog, berdiskusi dan tanya jawab sesama calon guru penggerak, kemudian nanti akan ada refleksi dan umpan balik dari tentang apa yang sudah kita diskusikan, dan yang kelima penutup. Nah, Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, ya, mari sama-sama kita berdoa. Adakah yang mau memimpin doa Bapak Ibu? Atau Bapak aja nih? Baik. Silakan Pak. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Fasil, mari kita mulai kegiatan kita ini dengan kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa 'indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata mal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wal jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Rian. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu, calon guru penggerak atau peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ini, ya, di mana Bapak Ibu kemarin sudah berdiskusi dimulai dari diri,
kemudian dieksplorasi ya. Hari ini Bapak Ibu bisa open mic seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa untuk mengutarakan apa pemikiran-pemikiran, hasil perspektif reflektif kritis Bapak Ibu supaya teman-teman juga menjadi satu acuan atau ilmu tambahan dari hasil pemikiran Bapak Ibu semua yang ada di ruang virtual ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, adapun skenario pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu ya. Di pembukaan tadi saya sudah membuka forum ya, kemudian menegaskan tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat nantinya, bertanya ya, berbagi praktik baik, silahkan ya Bapak Ibu ya, dengan syarat tadi bahwasanya sudah diizinkan ataupun bergantian bersama teman-temannya. Kemudian Bapak Ibu di refleksi kritis nantinya Bapak Ibu dapat menyampaikan semuanya Bapak Ibu ya, menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti Bapak Ibu saling berdialog untuk mengkonfirmasi kira-kira perspektif setiap Bapak Ibu ini dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah sepaham atau tidak gitu ya. Jadi saling bertanya, saling mengkonfirmasi perspektif ya. Nah, dan saya memandu Bapak Ibu untuk berdialog nantinya. Kemudian nanti di akhir Bapak Ibu ya kita memberikan umpan balik ya, saling mengambil intisari apakah sudah mencapai tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu penutup ya. Nah, adapun Bapak Ibu ketika kita melakukan sesi virtual baik hari ini ataupun nanti sampai ke 6 bulan ke depannya Bapak Ibu, kita punya kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar ini Bapak Ibu ada 6 yang saya tuliskan. Jika memang ada Bapak Ibu yang ingin menambah, silakan ya, bisa ditambahkan di kolom chat, nanti akan saya tambahkan di PowerPoint ini supaya kita sepakati sama-sama ya. Yang pertama Bapak Ibu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan. Berpartisipasi penuh ya Bapak Ibu, saya harapkan untuk hadir penuh di ruang virtual ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak mendua maksudnya ada kegiatan yang lain. Kalaupun memang lagi di luar tapi berpartisipasi penuh ya silahkan, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, sambil-sambil ya. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira ya, itu harapannya. Jika memang Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan belajar ini, boleh Bapak Ibu mengirimkan emoticon tepuk tangan. Silakan Bapak Ibu mengirimkan emoticon tepuk tangan. Oke. Ini juga. Pak Rian mau open mic atau tepuk tangan ini? Oke, kalau tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Bu Ria, Pak Rian, kalau emoticon tepuk tangan itu ada di emoticon ya, Bu. Kalau yang raise hand itu beda. Kalau raise hand itu kita gunakan untuk ingin berpendapat ya. Nah, seperti Bu Eda, itu contohnya ingin berpendapat Bu Eda kalau yang raise hand. Kalau yang mau tepuk tangan, Ibu bisa cari di fitur emoticon. Nah, di situ banyak, ada yang tepuk tangan, ada yang love, ada yang jempol, ya, ada yang ketawa, ada yang tidak baik, ya. Ya, Bu Eda ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup kita sepakati? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Oke, Bu Tati. Nah, refleksi kritis CGP. Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Kira-kira setelah Bapak Ibu sudah mempelajari modul mulai dari diri dan juga eksplorasi konsep, apa makna kata menuntun
dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu? Yang pertama, Ibu Aida dulu karena tangannya belum turun Ibu Aida. Silakan. Menurut saya, menuntun itu adalah mengajak anak untuk mendidik anak untuk supaya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Itu saja. Ya tersebut. Meningkat apanya Bu Aida? Meningkatkan anak supaya berpendidikan, mengajari anak yang lebih baik lagi dari apa yang kita miliki, ilmunya, Pengetahuan, kompetensinya. Oke, terima kasih Bu Aida. Iya, Ibu Novalia. Ya Ibu, kalau menurut saya Bu, kata-kata menuntun itu lebih ke membimbing Bu, membimbing anak agar setiap anak itu mencapai potensi terbaiknya. Kalau menurut saya itu Bu, lebih ke membimbing, menuntun itu Bimbing ya. Saya kunci ya, Bu Novalia, membimbing. Kalau Bu Aisyah, gimana Bu menurut Ibu? Menurut saya mendampingi atau membimbing anak agar berpikir kritis. Mendampingi. Tadi Bu Novalia membimbing. Bu Aida tadi hampir sama. Kita dengar dari Bu Ria. Terima kasih Bu Siti. Gimana Bu Ria? Belum terdengar Bu Ria suaranya? Belum terdengar Bu Ria? Saya nggak kedengaran Bu Ria. Apa mikrofonnya? Nah, nggak kedengaran kan ya Bapak Ibu ya? Tapi mikrofonnya aktif. Ya itu mungkin handsetnya itu. Nah, itu. Saya coba ke Pak Fadli dulu ya Bu Ria ya. Silakan Pak Fadli. Dari Padli Bu ya? Iya. Dari Ya, menuntun adalah membimbing atau mengarahkan semua yang ada pada anak untuk mencapai pengetahuan. Artinya menuntun anak supaya pintar lah, begitulah Bu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Kalau Pak Rian, bagaimana Pak Rian? Silakan Pak Rian. Oh baik Ibu, menurut saya kata-kata menuntun adalah membawa ke jalan yang benar. Ibaratnya kita berjalan di lorong yang gelap, kita guru ibarat membawa sebuah senter. Nah kita akan menuntun melewati jalan yang gelap tadi dengan mengikuti cahaya senter tersebut sampai ke tujuannya. Baik Ibu, gitu aja. Baik, terima kasih Pak Rian. Ibu Husniati. Ibu Husniati ada? Ya, baik Ibu, maaf mikrofonnya lupa. Izin menambahkan Ibu yang dijawab dengan Pak Rian, tadi saya sangat setuju. Dengan ibu-ibu yang sebelumnya juga tadi jawabannya sudah sangat baik. Menurut saya, menuntun bagi seorang guru itu seperti itu lebih ke peran tindakan seorang pendidik dalam membimbing dan mengarahkan perkembangan anaknya untuk lebih berkembang sesuai dengan bakat dan minat anaknya. Seperti itu ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Usniati. Terima kasih sama-sama Ibu.
Ibu Siti Atri. Ibu Atri Handayani ada? Bu Siti, saya pengen dengar suaranya nih Bu Siti Atri. Iya, Bu. Silakan. Menurut saya, menuntun itu adalah mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah. Jadi awalnya kan anak dituntut untuk lebih baik lagi dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Gitu, Bu. Oke, betul. Baik. Makasih Bu Atri. Ini saya panggilnya siapa nih? Ibu Atri atau Handayani atau siapa? Biasa kawan-kawan lebih banyak manggil Atri, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu Sulasmi. Saya pengen dengar dari Bu Sulasmi. Bu Sulasmi. Silakan. Bu Sulasmi. Suaranya belum kedengaran. Terlalu kecil, Bu, suaranya. Atau boleh di kolom chat, Bu Sulasmi. Ini kayaknya bermasalah mikrofonnya. Oh, boleh, Bu. Oke, kita dengar dari Bu Tati dulu ya. Bu Tati Tuswarti ada? Ada Bu, makasih Bu ya. Iya, Sudah saya ganti pakai laptop. Iya. Pinjam laptop Bu. Maaf ya Bu ya. Terima kasih Bu. Makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah suatu proses kita, cara kita untuk mengajak anak dan membimbing anak, mengarahkan anak agar mengerti karakteristik dirinya, potensi yang ada pada dirinya, kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, atau disebut juga kodrat alam yang ada pada dirinya, agar anak tersebut bisa lebih baik lagi ke depan, bisa mengejar masa depan yang lebih indah di masa yang akan datang. Oke. Demikian Baik. Ibu. Terima kasih Bu Tati. Ibu Endang, udah bisa belum Bu Endang? Mikrofonnya. Sama Ibu. Ya, bisa Bu. Oke. Bu Endang, saya pengen dengar yang kedua Bu Endang. Bagaimana kata menuntun yang Ibu Endang maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bu Endang? Apa dapat Ibu Endang lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Ibu Endang? Kira-kira apa Bu? Menurut saya, kata menuntun dalam konteks sosial itu saya dapat melakukan. Menurut saya di sini maknanya yaitu seperti kita itu berperan penting oleh individu atau kelompok untuk membantu orang lain itu memahami serta beradaptasi dengan norma atau nilai atau praktek budaya yang ada di sini. Contohnya misalnya saya mendukung misalnya perilaku-perilaku yang sesuai norma itu, misalnya panutan, misalnya anak-anak itu harus kita misalnya melakukan membimbing anak untuk melakukan kejujuran seperti itu, ataupun kita itu bisa membimbing anak-anak itu untuk tidak mencontek, ataupun bagaimana bersopan santun di sekolah. Misalnya waktu pas kita masuk ke sekolah, itu ada sapa, salam, senyum, 3S seperti itu Bu. Saya rasa seperti itu Bu. Terima kasih. Bu Sulasmi. Oke, Bu Sulasmi, saya pengen dengar Bu Sulasmi kira-kira apa konteks sosial budaya di daerah Bu Sulasmi. Suara saya kedengaran Bu Sulasmi? Oke, cuma suara Bu Sulasmi yang agak kecil, Bu. Ibu pakai handsfree nggak? Pakai headset ya?
Boleh, 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 boleh. Atau di kolom chat aja Bu Surasmi, silakan. Oke. Oke, saya mau dengar dari musik. Pak Ferry. Pak Ferry Fadli. Ya Bu, Silakan Pak Ferry. menuntun dalam konteks sosio-kultural ya Bu ya. Iya, iya. Ya, mengarahkan anak untuk beradaptasi sesuai lingkungan ketika pun dia memaksakan diri untuk berbaur dengan budaya luar, itu guru mengarahkan, tetap memberikan pendampingan atau pengawasan agar anak-anak tadi tidak terjerumus oleh budaya luar. Gitulah Bu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Kalau Pak Rian, kira-kira Pak Rian, gimana contoh konteks sosial budaya di daerah Pak Rian? Ini kan ceritanya saya belum main nih ke daerah Pak Rian nih. Coba ceritakan Pak Rian. Pak Rian apa Pak Rian nih? Rian. Mohon Saya. maaf ya. Oke, baik Bu. Iya, ya. Kalau saya maknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya, itu bagaimana cara kita menuntun agar siswa kita dapat bersosialisasi dengan masyarakat nantinya. Dan bagaimana cara kita menuntun supaya mereka dekat dengan Tuhan. Jadi dengan hubungannya dengan sosial budaya yang ada di daerah saya, ya pada umumnya kalau di Aceh, di hampir semua ya Bu. Apalagi tradisi saat bulan puasa ada harus malam ya. Jadi bagaimana kita menuntun supaya mereka lebih dekat dengan Tuhannya, yaitu dengan tadarus ya. Yang negatif-negatif itu jangan dilakukan. Jadi kalau menurut saya dalam konteks sosial budayanya seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Pak Riyad. Pak Muhammad Riyad. Iya, iya Bu. Silakan. Kalau menurut saya Bu, bagaimana kita bisa menuntun, berarti kita ini membimbing Bu ya, mengarahkan anak-anak kita, apalagi sekarang dengan ada banyaknya pergaulan bebas Bu ya. Jadi artinya kita mengarahkan anak kita, memang pergaulan itu sangat penting ya, bersosialisasi sekarang ini sangat penting. Tapi anak kita harus bisa memilah dan memilih pergaulan seperti apa yang mereka harus ikuti. Saya sering mencontohkan, artinya kadang ataupun kita ada kawan-kawan kita yang mungkin terjerumus narkoba, itu juga perlu kita temani, tapi jangan kita terlalu menjadi dekat dengan mereka. Dalam artian secara hablum minan nas kita ya, kita harus tetap ya berkomunikasi kepada mereka, karena ya kalau kita jauhi juga akan menjadi musuh. Akan tetapi jangan terlalu dekat, karena ya kalau kita terlalu dekat suatu saat juga kita akan terjerumus. Ya makanya pandai-pandailah memilah mana yang harus menjadi geng lah istilahnya Bu ya bagi anak-anak kita, dan mana yang cukup menjadi say hello saja dalam hidup dan kehidupannya. Menurut saya seperti itu Bu. Terima kasih Pak Riyad. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu kita pertimbangkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Saya pengen dengar dari Ibu Tati. Silakan Bu Tati. Terima kasih Ibu. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, benar sekali Bu. Pendidikan itu memang harus dan wajib mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena setiap individu itu memiliki bakat khusus, ya, karakteristik yang dimilikinya sendiri yang membedakannya dengan manusia-manusia lainnya. Jadi itu yang disebut kodrat alam. Jadi kodrat alam ini, bakat khusus atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang itu tidak bisa berkembang
dengan sempurna atau dengan baik jika tidak disinergikan dengan kodrat zaman atau perkembangan zaman. Misalnya seseorang yang sudah pandai matematika, berhitung, fisika, tetapi dia lemah di bidang teknologi, gaptek lah seperti itu, maka dia akan stagnasi, artinya berjalan di tempat, tidak berkembang. Jadi pendidikan itu harus mensinergikan ya bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa atau anak, kodrat alamnya, potensi yang dimilikinya dari mulai lahir atau disebut ya genetik ya Bu ya, disinergikan atau dikembangkan bersamaan dengan teknologi atau perkembangan zaman saat ini. Bagaimana zaman itu berkembang, kita harus mengarahkan anak juga untuk mengikuti perkembangan zaman supaya lebih maju lagi pendidikannya, supaya dia tidak tertinggal dan tidak tertindas dengan keberadaan zaman yang terus berkembang. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Tati. Gimana Bu menurut Bu Ria? Gimana Bu Ria pendapatnya? Bu Ria? Ada Bu Ria? Coba saya lihat dulu Bu Ria. Aduh, oh iya. Bu Ria belum ini ya mikrofonnya ya. Ibu Rinda. Ibu Rinda, boleh saya dengar suaranya Bu Rinda? Tadi kita udah dengar dari Bu Tati nih. Ya Bu. Silakan Bu Rinda, pendapatnya. Jadi menurut saya pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman itu, jadi setiap anak itu kan mempunyai kemampuan yang harus kita asuh. Nah, lingkungan adalah sangat berperan penting. Kita menunjukkan atau mengajak kita dari lingkungan kita. Anak-anak SMP itu kan biasanya udah beranjak dewasa gitu ya. Jadi udah remaja. Jadi kan di daerah saya ada perwiritan remaja masjid. Jadi dengan secara langsung saya mengajak mereka kalau ada kegiatan di desa atau di luar sekolah kita mengikuti. Jadi itu bisa membuat karakter mereka sendiri Bu. Jadi dengan pribadi lebih baik. Dan itu kalau untuk yang teknologi ataupun zaman Bu, karena sekarang zamannya kan seperti gitu Bu, jadi mereka kan lebih kita suruh kita ambil dari Google, suruh buka ini jadi untuk kegiatan PR atau lebih kita buat sering buka pembelajaran daripada hal-hal yang lain gitu Bu. Oke Bu Rinda, terima kasih contoh konkretnya. Saya pengen dengar dari Bu Aida. Silakan Bu Aida. Bu Aida Fitria. Bu Aida Fitria masih di ruangan? Ya, silakan Bu Aida. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau menurut saya, dengan kodrat alam, perkembangan anak sesuai dengan alam di sekitar kita, di mana kita tinggal, disitulah kita mengikuti perkembangan daerah sekitar kita. Kalau kodrat zaman mengikuti pendidikan harus dengan zaman, misal pada saat ini zaman digital, jadi kita harus mempelajari zaman digital. Kalau zaman dahulu kan tidak ada zaman digital, jadi seperti itulah harus kita ikuti dengan kodrat alam dengan kodrat zaman. Harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zamannya. Hanya itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Aida. Bu Novalia. Bu Novalia? Ibu. Ya Ibu.
Kalau menurut saya, Bu, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam atau kodrat zaman? Setiap anak itu kan mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda ya, Bu. Jadi kalau disebutkan kodrat alam itu kan yang berkaitan dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Kalau kodrat zaman itu berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi kalau seandainya kita bilang kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, sangat penting, Bu, karena sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri dan perkembangan ilmu dan teknologi pada saat itu. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Novalia. Ibu, mohon izin keluar sebentar bisa, Bu? Karena kan laptop saya ini nggak bisa, Bu, kameranya nggak bisa hidup. Saya mau ganti laptop. Boleh, sebentar. silakan. Nanti saya admit. Oke. Yuk. Kita lanjut, Bapak Ibu ya. Saya pengen dengar dari Pak Riyad ini, Pak Muhammad Riyad. Sepertinya Bapak Riyad ingin mengutarakan kira-kira apa ya relevansinya Ki Hajar Dewantara dengan tanda kutip pendidikan yang berhamba pada anak ya, dengan peran Bapak Riyad sebagai pendidik. Ya, biasanya ini kalau banyak perdebatan sebenarnya Bapak Ibu tentang kalimat pendidikan yang berhamba pada anak ini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama saya pengen dengar dari Pak Riyad. Silakan Pak Riyad. Ya, terima kasih Bu Fasil. Menurut saya, Bu, pendidikan yang berhamba pada anak ini adalah makna yang menyatakan bahasanya kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik itu ya selalu harus profesional, selalu harus fokus. Artinya apa fokus kita? Ya mendidik anak. Menghamba ini bukan berarti kita harus memelas atau sebagainya kepada anak, tapi adalah bagaimana kita mengarahkan, membimbingnya. Ya, saya selalu menyatakan kepada kawan-kawan juga, artinya kita harus bisa profesional, kita harus fokus kepada anak. Kalaupun kita datang ke sekolah dalam keadaan masih mungkin ada trouble di dalam keluarga kita harus bisa menyingsingkan itu. Ya, artinya ya marah ya di rumah. Di sekolah kita harus bisa tersenyum. Bagaimana kita bisa membimbing, bagaimana melayani anak-anak kita sehingga ya dalam proses belajar mengajar itu benar-benar ya bisa happy, tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Ya, saya selalu menyatakan seperti itu, Bu, memilah. Artinya kita harus bisa fokus. Ya, anaklah yang menjadi prioritas kita. Jadi masalah-masalah di luar kita, masalah kita di keluarga, itu harus bisa kita kesampingkan begitu kita berada di depan kelas. Jadi menurut saya seperti itu, Bu. Baik, Pak Riyad. Kalau menurut Bu Tati, gimana nih Bu Tati? Baik, Bu, terima kasih. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik. Pertama, di sini bisa saya simpulkan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada anak, artinya bukan kita menghamba gitu ya, tetapi bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan penghargaan kepada anak dan memahami anak secara karakteristiknya yang berbeda-beda serta memenuhi kebutuhan yang diinginkan anak tersebut. Misalnya anak tersebut ingin memecahkan masalah suatu soal, terus dia bertanya kepada kita harus siap dengan hati yang ikhlas, hati yang yang bahagia, menyenangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi kita harus menyelesaikan semua kebutuhan anak tersebut demi menyongsong masa depannya. Jadi bukan kita menghamba gitu, tapi bagaimana cara kita untuk membimbing anak, menyayangi anak, memenuhi kebutuhan anak dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Kemudian peran saya sebagai pendidik, misalnya dalam proses belajar di kelas, dengan cara yang terlihat kecil tetapi sangat berarti bagi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada anak ini adalah ya seperti tadi itu, misalnya diskusi kelompok gitu misalnya ya Bu, anak-anak ada yang tidak tahu perannya atau dia kurang mengerti apa yang harus dilakukannya. Kita
datang kepada anak. Ada apa nak? Kok dari tadi ibu perhatikan kamu diam aja? Saya nggak ngerti bu, jadi saya nggak mau tahu lah bu, orang saya nggak ngerti. Nah gini, saya yakin anak pasti, Ananda pasti tahu. Ini nak, kamu buat dulu judulnya, diarsir yang cantik nak, berwarna yang agak indah. Nanti kamu tampilkan di depan kelas, lalu presentasi. Terus kemudian anak, oh dia mengerti, oh saya pandai menggambar, saya pandai mewarnai. Ibu tuh sudah membantu saya seperti itu. Jadi dia lebih percaya diri, lebih bisa menggali potensi yang ada padanya karena kita sudah menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya, itu rasa tidak percaya diri misalnya, seperti itu. Itulah pendidikan yang menghamba pada anak menurut saya Ibu. Terima kasih Bu Tati. Boleh dari Pak Rian nih yang udah kasih tepuk tangan buat Bu Tati. Silakan. Ya baik, terima kasih Bu. Saya sangat setuju nih dengan yang Ibu Tati katakan ya. Jadi maksudnya menghamba di sini bukan seperti kita seorang hamba yang berhamba kepada Allah. Jadi di sini menghamba ini memberikan rasa penghargaan kepada anak-anak kita karena mereka memiliki kodrat yang emang sudah mereka miliki sejak lahir. Nah, apalagi mereka sekarang hidup di zaman seperti ini, ya zaman yang selalu berubah-ubah. Nah, jadi kembali lagi kepada dasarnya bahwasannya guru adalah pelayan bagi anak-anak, dalam artian bukan pelayan seorang pelayan di warung kopi ya. Apa yang diinginkan anak itu memang harus kita penuhi. Dan kita harus mengerti dan kita harus memaklumi anak. Karena setiap jenjang sekolah itu berbeda-beda cara mendidik anaknya. Misalnya saya contohkan menjadi guru SLB. Ya, menjadi guru SLB itu udah pasti itu pekerjaannya itu kalau kita guru-guru lain itu nggak sanggup melihatnya, apalagi anak-anak yang ngecesnya keluar, yang harus berak itu mungkin di sini ada guru SLB. Saya mengerti itu karena saya lama di SLB gitu. Kemudian bagaimana cara kita memaklumi di SMA nih, di guru SMA apalagi murid yang baru masuk dari SMP menuju SMA itu kan ada masa transisi ya. Masa transisi memang pada kenyataannya kalau anak SMP itu nakalnya itu emang murni, tidak dibuat-buat. Sedangkan anak SMA itu nanti sekitar kelas 2, kelas 3 itu baru mereka menemukan jati diri mereka. Jadi kita harus maklumi kalau di kelas 10 itu memang mereka bandel. Bandelnya bandel karena masa transisi. SMP itu bandelnya beneran. Saya bilang sama anak-anak. Tapi kalau SMA kalau bandel berarti itu caper namanya saya bilang. Bukan lagi bandel karena bawaan dirinya. Nah, jadi menurut saya itu maksud dari kata berhamba pada anak. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Rian. Saya pengen dengar dari Pak Ferry, Pak Ferry Fadli. Gimana Pak Ferry? Pak Ferry? Masih di ruangan Pak Ferry? Pak Ferry Fadli? Masih? Atau kita dengar dari Bu Usniati dulu ya? Bu Husni masih di ruangan, Bu Usniati? Iya, Silakan masih Bu. Silakan. Apa Bu Husni setuju dengan apa yang diutarakan Bu Tati, Pak Rian, atau memang ada pendapat yang lain tentang pendidikan yang berhamba pada anak? Sama Bu, udah sangat setuju dengan apa yang dikatakan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak tadi. Saya kalau boleh berpendapat ya, maksudnya saya dengan pendapat yang sama juga. Yang penting guru itu kan menghamba dengan anak itu berarti guru itu fokus dengan anak. Berarti memberikan pembelajaran itu yang berpusat kepada anak sehingga anak itu bisa merdeka belajar. Seperti itu Bu. Ya Bu, tadi nggak kedengeran suaranya. Silakan Pak Ferry. Ya, sama Bu sebenarnya. Setuju, sangat setuju. Guru ini harus mengikut kemauan anak, bukan berarti memberikan kebebasan kepada anak, tetapi guru itu memberikan penghargaan, menuntun arah anaknya itu kemana, supaya artinya anak-anak itu memang terarah lah. Kita mengikut maunya anak sesuai dengan usianya. Misalnya kalau di TK, tadi kan kalau dia SLB bagaimana, SD, SMP itu guru itu menghamba dengan cara yang berbeda sesuai dengan umurnya. Nah, gitu aja lah Bu, demikian. Kurang fokus karena baru sampai dari perjalanan. Oke. Bu Atri, gimana Bu Atri?
pendapatnya tentang kalimat ini Bu Atri? Ibu Siti Atri Handayani. Iya Bu, Silakan. menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak ini, guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan guru berperan sebagai fasilitator untuk mendampinginya, mendampingi anak maksudnya ya Bu ya. Pendidik pun, guru pun harus merancang bagaimana yang sesuai untuk anak dengan tahapan dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan anak, mengasah kemampuannya, tidak hanya kemampuan intelektual, juga kemampuan dalam karakternya juga. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Bu Aida. Ibu Aida. Boleh saya dengar suaranya Bu Aida? Kalau menurut saya, pendidikan yang menghambakan pada anak itu adalah memerdekakan anak, mengikuti sesuai dengan keinginan anak, tidak ada paksaan. Oke. Itu aja Bu Aida? Iya, Sudah? Oke. Ibu Ria gimana mikrofonnya? Sudah bisa? Ibu Ria Tama? Belum kedengaran ya? Belum Bu Ria. Di sini mikrofonnya aktif tapi belum kedengaran suaranya. Atau boleh via kolom chat Bu Ria, biar saya bacakan. Ya, boleh Bu Ria. Saya dengar dari Bu Sulasmi dulu nih. Bu Sulasmi. Baik Ibu, kedengaran suaranya Ibu? Jelas Bu. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak di sini, saya setuju dengan pendapat teman-teman sebelumnya. Itu yang maksudnya berhamba di sini kita memerdekakan peserta didik kita sesuai dengan keinginan mereka yang mereka sukai. Seperti kita tahu kan, peserta didik itu memiliki karakter, kebutuhan, dan minat dalam belajarnya itu berbeda-beda sesuai dengan kodrat alamnya. Kita tidak bisa paksakan ketika kita menemukan peserta didik kita tidak mau mendengar, tetapi dia maunya bergerak, maka kita harus sesuaikan dengan konsep pembelajarannya untuk memberikan sesuai dengan fungsi kita sebagai pendidik. Itu kan kita sebagai pamong, jadi kita memberikan pembelajaran itu ya berdasarkan yang mereka mauin. Ketika di kelas terdapat beberapa gaya belajar yang ada pada peserta didik kita, maka kita harus menyesuaikan. Jangan memaksakan kehendak kita. Nah, kita harus pandai-pandai memilah, karena tidak semua anak itu yang memiliki kelemahan di bidang akademik, tapi akan lemah di segala hal. Biasanya ketika anak ada lemah di bidang akademik, mungkin dia ada kelebihannya di bidang yang lain. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulasmi. Terakhir, Ibu Siti Aisyah. Saya pengen dengar nih suaranya Bu Siti Aisyah lagi. Silakan Bu Siti. Ibu Siti Aisyah. Ya Bu. Silakan. Menurut saya tentang berhamba pada anak itu mengasuh, yang dimana kita memimpin, mengelola, dan membimbing anak tersebut. Oke. Itu saja Bu Aisyah? Iya Bu. Oke. Bapak Ibu ada yang mungkin belum pernah saya panggil namanya? Ada? Boleh raise hand? Ada? Sudah semua? Sudah dapat kesempatan semua Bapak Ibu? Sudah ya? Sepertinya sudah, Ibu. Sudah, Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, jadi saya sudah dengar nih dari Bapak Ibu bagaimana cara memahami makna menuntun, ya, memaknai menuntun menurut konteks sosial Bapak Ibu semua dengan contoh-contoh konkret yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Kemudian bagaimana kita perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Kemudian bagaimana kita memaknai pendidikan yang berhamba pada anak. Kenapa? Dalam konteks kalimat pendidikan yang berhamba pada anak ini banyak sekali perdebatan ya Bapak Ibu. Kenapa? Ada yang bilang, wah ini kalimatnya terlalu tinggi nih, masa kita harus berhamba pada anak? Kan seperti itu ya. Nah, setelah Bapak Ibu
membaca modul ya, ternyata makna menghamba itu beda dengan kita berhamba pada Tuhan ya. Yang Bapak Ibu pahami, berhamba pada anak itu sesuai bakat, minat, ya kan? Kemudian mengasuh, ya, ada menuntun di dalamnya. Ya, semua itu apa maksudnya? Tujuannya supaya ya pembelajaran berpusat pada anak sebenarnya Bapak Ibu. Itu satu tujuannya. Ya, makanya keluarlah kalimat relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak. Ya, jangan menafsirkan, menginterpretasikan makna hamba beda dengan makna kita berhamba kepada Allah, kepada Tuhan kita. Ya, kita seperti kalau kata Pak Rian tadi, pelayan, bukan pelayan kopi maksudnya gitu ya. Jadi kita makna untuk pembelajaran itu untuk siapa? Untuk murid, untuk anak, ya. Sebenarnya siapa yang ingin kita pelajari, siapa yang ingin kita memberi pelajar, ya. Makanya ada kata tadi pembelajar, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya kita sebagai pendidik dan tujuannya sebagai anak didik, ya Bapak Ibu ya. Di sini makna ini, nah ini dari Bu Ria ya, saya bacakan karena mikrofonnya bermasalah ya. Jadi menurut Bu Ria, pendidikan berpusat pada peserta didik, di mana kita selaku guru harus perhatikan kemampuan maupun kemampuan peserta didik kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap si anak karena setiap anak itu berbeda-beda karakternya. Ya, jadi kita garis bawahi bahwa pendidikan berpusat pada peserta didik, bukan kemauan pendidik. Ya, Bapak Ibu ya, terima kasih Bu Ria. Nah, itu maknanya Bapak Ibu. Kenapa kita tidak menuntun itu Bapak Ibu? Maknanya berbeda jika kita berjalan berdampingan. Kalau berjalan berdampingan itu tidak bergandengan tangan. Kalau menuntun itu bergandengan tangan. Walaupun berdampingan, menuntun itu bergandengan tangan. Jadi sama-sama. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita kan sering dengar, ayo kita berjalan bergandengan. Ya, itu beda maknanya ketika kita berbarengan. Ya, begitu juga dengan anak. Karena apa? Kalau kita di tingkat SD, SMP, SMA, mungkin kita bisa menjadi teman Bapak Ibu ya untuk peserta didik kita ya. Jadi kita bisa berdiskusi dengan dia ya. Kemudian kita bisa berbicara dua arah ya. Nah, disinilah munculnya tujuan-tujuan pembelajaran yang mana Bapak Ibu bisa dipermudah ketika Bapak Ibu mengaplikasikan makna menuntun. Makanya kalau kata Bu Ria, bukan kemauan pendidik. Karena dulunya kita, Bapak Ibu ya, maunya anak bisa 1 + 1 2. Ya, kita nggak mau 2 kurang 1. Yang mana hasilnya sebenarnya sama. Misalnya, ya, kita harus punya patokan-patokan. Punya nilai yang harus 75. Ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang makanya banyak nanti kita akan belajar lebih banyak lagi di modul 2 misalnya diferensiasi ya. Bagaimana kita harus aktif, harus kritis. Bagaimana bisa melihat kemampuan-kemampuan anak kita. Kemudian makanya berbicara kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa? Kodrat zaman apa? Walaupun kita tinggal di pedesaan misalnya Bapak Ibu. Mau tidak mau kita harus mengikuti kodrat zaman. Ya. Jadi menuntun dalam pendidikan, menuntun dalam konteks sosial budaya. Kemudian bagaimana mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian bagaimana kita memahami pendidikan yang berhamba pada anak itu adalah kunci awal di mana Bapak Ibu menjadi seorang pembelajar. Itu 4 poin itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Apa terlihat di layar Bapak Ibu mind map-nya?
Lihat Bu. Jelas? Jelas Terlihat ya. Bu. Jelas Bu. Nah, di sini Bapak Ibu saya coba menampilkan mind map substansi modul 1.1. Di mana tadi lulusan yang dituju, di mana pertama Bapak Ibu dapat memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, dapat merefleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Ya, nah di sini Bapak Ibu lihat di yang berwarna biru Bapak Ibu. Ada peta konsep modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Bapak Ibu, tujuan pembelajaran. Ya, di mana tujuan pembelajarannya, di mana Bapak Ibu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Ya, ini Bapak Ibu pelajari dimulai dari diri dan eksplorasi konsep. Ya, kemarin ya. Kemudian Bapak Ibu menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, saya udah baca itu tulisan Bapak Ibu apa saja pengalamannya, cita-cita, tujuan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya di bawahnya, silakan Pak Saleh. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Sangat jauh berbeda Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya baca refleksi dari Bapak Ibu ketika setelah menonton video itu jelas berbeda ya. Nah, boleh saya dengar dari Bu Aisyah. Bu Siti Aisyah. Ya, Bu Siti Aisyah masih ingat apa bedanya zaman kolonial dengan masa kini? Dari video yang Ibu tonton. Menurut saya zaman kolonial dan zaman apa sih? Masa kini Bu. Oh, masih. Nah, kalau zaman dulu dan zaman sekarang Bu, itu memang sangat berbeda, terutama dalam pembelajaran. Dulu mungkin alat atau komunikasi itu masih kita menggunakan mungkin CBSA. Nah, sekarang kita sudah mulai berkembang menggunakan alat elektronik seperti video, mengajarkan pada anak itu tidak seperti zaman dulu, hanya ceramah saja. Sekarang kita sudah memakai alat canggih, yaitu menggunakan media di mana kita di Google untuk bahan pembelajaran kepada anak-anak. Oke, terima kasih Bu Siti Atri. Silakan tadi Resen. Iya Bu, berdasarkan video yang telah saya lihat, perbedaan dari pendidikan zaman kolonial sampai dengan zaman sekarang. Pendidikan zaman kolonial itu pendidikan di mana hanya anak-anak para priayi yang bersekolah. Maksudnya apa? Di mana mereka dijadikan calon pegawainya, baru mereka bisa bersekolah untuk membantu perekonomian juga ataupun untuk berdagang. Sedangkan untuk rakyat yang biasa tidak diberi kesempatan untuk bersekolah. Kemudian perkembangan zaman tahun 1900-an gitu, barulah didirikan sekolah Budi Utomo yang dimana terdapat 3 kelas. Kemudian tahun 1912 lahir Ibu Kita Kartini membuat sekolah untuk para perempuan juga. Jadi perempuan
bisa berkesempatan untuk bersekolah. Dengan bersekolah, kemudian mempelajari kerajinan-kerajinan. Hingga sampai saat ini, tidak hanya para lelaki ataupun para priai atau para bangsawan yang bisa bersekolah, namun seluruh masyarakat biasa seperti kita, seperti rakyat-rakyat anak, yang dimana pemerintah menegaskan bahwasanya anak wajib bersekolah, gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, sangat lengkap Bu Atri. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sama masa kini ya. Kemudian kita lihat lagi di mind map yang di bawah, yaitu ada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu disuguhkan ya artikel-artikel bacaan-bacaan tentang dasar-dasar pendidikan ya yang sudah Bapak Ibu baca. Kemudian ada metode Montessori, ada Froebel, dan bagaimana taman anak ya. Kemudian di bawahnya ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada dua Bapak Ibu, ada pendidikan dan pengajaran ya. Nah, kita lihat di sisi kiri Bapak Ibu, sebelah sisi kiri itu ada interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini Bapak Ibu, di mana ada 3. Yang pertama ada budi pekerti, ada kodrat alam dan kodrat zaman, dan ketiga dasar pendidikan yang menuntun. Ya. Di budi pekerti kita lihat itu ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Ya, boleh saya dengar dari Bu Tati bagaimana pemahaman Ibu Tati tentang cipta, rasa, karsa, dan karya. Bu Tati, silakan. Mikrofonnya Bu Tati. Terima kasih Ibu sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang apa pengertian ya Bu, cipta, karsa, dan karya ya Bu. Rasa, karsa, dan karya. Cipta, karsa, dan karya ya Bu. 4 Bu Tati, cipta, rasa, karsa, dan karya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya, cipta itu adalah suatu proses kemampuan dari manusia untuk membentuk atau menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, atau yang sudah ada diciptakan atau dibuat menjadi lebih baik lagi. Itu cipta. Kemudian rasa itu adalah pengungkapan rasa atau perasaan yang menghargai seseorang, misalnya merasakan keindahan alam, itu bagaimana cara hati kita merasakan gitu, merasakan misalnya merasakan keindahan alam, merasakan kenyamanan. Kalau dalam pendidikan itu mungkin anak-anak bisa merasakan perasaan menyenangkan dalam proses pembelajaran dengan metode yang picture in picture. Dia merasa senang bisa menampak gambar-gambar yang indah. Tapi kalau misalnya kita merubah metode kita, mungkin hanya menjelaskan, mungkin anak rasanya perasaannya lebih agak bosan. Itu rasa namanya ya Bu ya. Kemudian kalau karsa itu lebih ke karsa ini menurut saya berasal dari kata pemrakarsa, artinya kepemimpinan. Bagaimana seseorang itu menggali potensinya untuk bisa membimbing teman sejawat atau memprakarsai sesuatu agar dia menjadi seorang sosok pemimpin di antara orang-orang di sekitarnya. Jadi guru di sini adalah seseorang yang pemrakarsa, yang artinya dia memotivasi, bimbing anak, jadi dia seorang pemimpin. Saya adalah seorang dasar-dasar kepemimpinan. Tapi kalau karya ini adalah sesuatu yang lebih konkret dari hasil cipta, artinya nampak karyanya, baik karya yang bersifat abstrak maupun karya yang nyata. Misalnya seseorang yang mampu mengimplementasikan pengetahuannya dalam bentuk keterampilan,
buat PowerPoint, kemudian dia bisa menciptakan puisi, lebih ke karya yang nyata gitu, Bu. Maaf Bu atas kekurangan karena saya pun agak Oke, terima kasih demikian, banyak Bu Tati. Kita dengar dari teman yang lain. Bu Novalia boleh silakan. Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya, Ibu mohon maaf sebelumnya, ini tampilannya kan Bu, di laptop saya masih masih yang pertama nih Bu. Ini udah mulai berubah Bu. Baik Bu. Kalau menurut saya Bu, cipta rasa, karsa dan karya. Kalau cipta itu berhubungan dengan pikiran. Kalau rasa itu berhubungan dengan hati, karsa itu berhubungan dengan tekad atau minat kita, sedangkan karya itu berhubungan dengan kerja atau hasil. Jadi kalau bisa diartikan, kalau cita tadi itu kan berhubungan dengan pikiran, itu sesuatu kekuatan atau pikiran kita untuk membuat sesuatu, sedangkan rasa tadi berhubungan dengan hati. Jadi bersinggungan dengan kekuatan hati manusia untuk menanggapi sesuatu. Karsa tadi semangat atau dorongan dalam diri manusia yang untuk berbuat sesuatu, dan karya tadi berhubungan dengan kerja Ibu. Itu aja Bu kalau menurut saya, setahu saya Bu, pemahaman saya tentang cipta, rasa, karsa dan karya. Terima kasih Bu. Oke, Bu Novalia, terima kasih. Nah, jadi dari hasil pemikiran Bu Tati dan Bu Novalia. Jadi kalau kita mau ingat ya, cipta itu kan pemikiran, Bu ya. Pemikiran, rasa itu kita dalam budi pekerti itu memang harus punya rasa empati, rasa sayang kita terhadap anak, pasti itu Bapak Ibu ya. Apalagi kita di sekolah banyak anaknya ya kan, satu kelas 20 atau lebih ya, pasti kita menggunakan rasa. Ya, kemudian karsa, bagaimana Bapak Ibu bisa memilih kira-kira keputusan apa yang paling baik. Saya ini sebagai pemimpin pembelajaran, apa tikah atau langkah yang perlu saya lakukan ketika saya punya murid seperti ini, saya punya murid seperti itu, ya. Kemudian karya, hasilnya Bapak Ibu. Jadi dalam budi pekerti itu juga ada karya Bapak Ibu. Jadi selama ini kita coba berpikir, oh budi pekerti itu akhlak, seperti itu ya. Tidak Bapak Ibu, sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara udah lama sekali Bapak Ibu ya. Kalau kita ingat-ingat, kok baru sekarang ya munculnya Ki Hajar Dewantara itu, padahal ini hasil pemikiran beliau itu sudah lama ya. Sekarang kita dimunculkan kembali, diingatkan kembali. Rupanya di dalam budi pekerti itu ada cipta, ada rasa, ada karsa, dan juga karya. Karya juga masuk ke dalam budi pekerti Bapak Ibu. Ya, kita lihat mind map selanjutnya Bapak Ibu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi Bapak Ibu sudah mengutarakan apa saja yang menurut Bapak Ibu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kalau kodrat alam ya Bapak Ibu ya, itu isinya bagaimana sifat seseorang. Apakah itu peserta didik Bapak Ibu ya? Dan bentuknya, ya, bentuk pembelajarannya, lembaganya, sosial tadinya Bapak Ibu, ya, lingkungan di mana anak berada, ya. Jadi di wilayah Bapak Ibu ini kan berbeda-beda, otomatis karakternya juga berbeda, sifatnya berbeda-beda. Contoh misalnya kalau sekolah kita dekat dengan pesisir Bapak Ibu, itu otomatis watak dan pikirannya berbeda. Dari cara dia berbicara sudah berbeda, misalnya dengan suara yang lantang gitu ya, yang besar gitu ya. Di pegunungan juga seperti itu. Ya, kenapa harus besar-besar suaranya? Kenapa harus teriak-teriak? Kalau nggak dengar Bu misalnya. Ya. Nah, kemudian contohnya tadi di tingkat SMP, di lingkungannya apa? Misalnya di lingkungan Bapak Ibu itu banyak kebun sawit misalnya. Apakah harus teriak-teriak berbicaranya? Iya, karena jauh misalnya letaknya dari si A dan si B. Jadi ke bawah ke sekolah misalnya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kodrat zaman, apa isinya? Ada isi dan irama. Kita harus mengikuti bagaimana irama kodrat zaman. Oh, contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bilang, lah Bu, sekarang perkembangan zaman itu semakin mengerikan. Ambil yang positifnya Bapak Ibu, bukan yang negatifnya.
Contoh di bagian IT, wah sekarang kita bisa virtual Bapak Ibu. Karena mengikuti kodrat zaman, kita bisa virtual. Bapak Ibu di rumah masing-masing, saya di rumah masing-masing. Mau itu di luar negeri, mau itu sekarang sedang di Mekah misalnya Bapak Ibu, bisa video call. Ya, itu yang kita lihat dari dampak positifnya. Ya, saya bisa mengirimkan file itu bisa diakses oleh semua. Itu salah satu dampaknya. Kemudian salah satu dari kodrat zaman. Ya, kalau kita berbicara tentang yang negatif, Bapak Ibu, kita selalu melihat yang negatif, kita nggak akan maju. Kita masih jalan di tempat. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu mengatakan, wah laptop itu berbahaya, handphone itu berbahaya bagi anak. Ya, anak-anak tidak bisa mengakses, bisa virtual, bisa Zoom, bisa Gimik, bisa mengikuti webinar, bisa mengikuti olimpiade ke luar negeri, bisa menampilkan tarian ke berbagai benua misalnya. Ya via virtual Bapak Ibu. Diundang misalnya ke Eropa, menampilkan tarian via virtual. Ya, itu kalau kita mengikuti kodrat zaman. Ya. Kemudian kita lihat ke bawah Bapak Ibu, ada dasar pendidikan yang menuntun. Ya, di mana Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau raise hand, yang mau berpendapat apakah kira-kira Bapak Ibu setuju tidak ya? Kok saya sebagai guru diibaratkan seorang petani? Apa tujuannya? Apa maknanya? Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand, open mic, silakan. Silakan Pak Rian. Setelah itu Bu Siti ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizka. Ya, saya kemarin memang waktu di pretest kan ada juga nih soal seperti ini. Saya bingung juga awalnya kan. Tapi setelah saya baca modulnya, oh benar. Ibaratnya guru adalah seorang petani yang mana walaupun ibaratnya murid adalah bibit tanamannya. Kita ibaratkan ini adalah bibit jagung ya. Bibit jagung yang super sekali. Walaupun dia super sekali, tapi dia jatuh di tangan yang salah, artinya tidak dirawat dengan baik oleh tani tadi, maka hasilnya pun jagung tadi itu tidak menjadi jagung yang super lagi, jadi jagung yang biasa-biasa aja. Nah, sedangkan bibit jagung yang biasa-biasa aja itu bisa jadi super seandainya ditangani oleh petani yang betul-betul super merawatnya. Nah, seperti itu ibaratnya seorang pendidik adalah bagaikan seorang petani. Demikian, Ibu. Terima kasih Pak Rian. Silakan Bu Atri. Oke Bu, jadi di sini setelah saya pelajari modulnya, saya setuju dengan istilah guru sebagai seorang petani. Guru harus ibaratnya seperti petani begini. Ada bibit jagung, bibit padi, ataupun yang lainnya. Kita tidak bisa menyamakan prosesnya. Anak berbeda, ibaratnya seperti bibit tadi. Ada jagung, ada padi. Kita menanam bibit jagung, tidak sama kita merawatnya dengan padi. Itulah dimana jagung akan tumbuh super mungkin sebagai jagung juga, padi seperti itu juga. Itu Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu dasar pendidikan yang menuntun ya. Bagaimana Bapak Ibu kita ya atau sebagai pendidik atau sebagai guru itu diibaratkan seorang petani oleh Ki Hajar Dewantara ya, itu maknanya. Yang terakhir Bapak Ibu, di mana dasar pendidikan yang menuntun itu sebenarnya yaitu pendidik Bapak Ibu sebagai guru itu adalah sebagai pamong Bapak Ibu ya. Nah, boleh saya dengar dari Bu Novalia atau siapa yang mau open raise hand silakan. Bagaimana tanggapannya tentang pendidik adalah pamong? Ada yang mau raise hand? Silakan. Siapa ini yang raise hand? Boleh silakan. Pak Rian, boleh silakan.
Ya baik Bu. Sebenarnya saya nggak terlalu familiar nih bahasa Pamong nih, cuman saya teringat waktu saya PPL dulu Ibu. Iya. Kan kalau kita ada guru Pamong ya, jadi kalau menurut saya Pamong itu adalah pendamping Bu. Pendamping kemanapun kita didamping, dibimbing supaya bisa menjadi seorang guru. Nah, jadi kalau menurut saya Pamong itu pendamping Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rian. Nah, jadi kalau pendidik adalah pamong ini Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita jalannya berbarengan itu bisa bareng tapi jauh ya. Kalau tadi saya maknanya menuntun, maaf. Kalau menuntun itu kita harus bergandengan tangan. Begitu juga pamong. Kalau pamong itu kan memimpin. Otomatis kalau bahasa Acehnya tak teh, tahu nggak Bapak Ibu tak teh? Ketika anak mau berjalan itu kan dipegangi, ya, dipegangi supaya bisa tidak jatuh Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga kita sebagai pendidik adalah pamong. Mungkin dari Pak Ferry silakan mau menambahkan. Ya baik Bu, terima kasih. Cukup jelas yang dijelaskan Pak Rian dan disambung oleh Ibu. Pamong ya, pamong itu inilah dia tujuan makna pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bermakna ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Dari situ sudah tergambar makna dari pamong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke Pak Ferry, itu sebenarnya penutup saya Pak Ferry, tapi sudah duluan ditutup Pak Ferry. Oke baiklah. Nah Bapak Ibu, ya, jadi tadi sudah kalimat terakhirnya sudah dirangkum semua sama Pak Ferry ya. Nah Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu ini adalah mind map substansi modul 1.1 ya. Setidaknya yang mana tadi masih bingung, masih rancu ya. Kok ada menghamba gitu ya. Ya, jadi di sini dicoba dipetakan. Inilah yang Bapak Ibu diskusikan, yang Bapak Ibu pelajari. Jadi kalau tidak bisa ingat semua Bapak Ibu ya, cobalah ingat poin-poinnya saja. Jadi ada budi pekerti, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Jadi ketika ditanyain misalnya sama rekan sejawat Bapak Ibu, emangnya belajar kemarin Vikon ngapain aja? Buka laptop mau belajar apa gitu ya. Jadi kami belajar tentang budi pekerti, tentang kodrat alam, kodrat zaman ya. Apa itu menuntun, apa itu kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengingat poin-poinnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ada yang mau raise hand lagi, satu orang lagi yang mungkin mau mencoba merangkum semua tentang substansi 1.1 ini. Jika tidak, kita mau lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita Bapak Ibu akan berdiskusi dan tanya jawab ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin mengkonfirmasi bagaimana pendapat Bapak Ibu, setuju atau tidakkah ya? Setuju atau tidak kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari itu, atau Bapak Ibu tidak setuju dengan kalimat misalnya menghamba pada anak tadi ya, mungkin Pak Riyad, atau Bapak Ibu tidak setuju dengan kalimat pendidik adalah pamong. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand, silakan. Mau izin ke toilet sebentar. Silakan Pak Rian. Ada yang mau raise hand Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan tentang mind map tadi? Silakan boleh. Pak Rian. Baik Bu. Jadi saya pikir tadi kata-kata menghamba dan selanjutnya tadi ada kata-kata kita itu sebagai pamong. Memang ya inilah sebenarnya identitas kita Bu, sebagai kita seorang pendidik. Bagaimana ya kita harus bisa ya seperti yang dikatakan Pak Febri tadi menjadi kalau bahasa Jawanya mengambung lah Bu ya. Jadi bagaimana bisa kita
melayani, bagaimana kita bisa membimbing, kita juga bisa bagaimana ya seperti seorang tua lah yang bisa melayani anak-anaknya. Jadi ya juga bagaimana kita menghamba tadi ya saya pikir memang kita harus ya dalam proses pendidikan student center sekarang Bu ya. Jadi bagaimana kita harus kadang ya mengikuti anak, bukan dalam artian kita kalah, tapi kita dalam mengalah untuk bagaimana supaya adanya komunikasi dan keselarasan dalam kita proses belajar mengajar. Seperti saya kadang kalau belajar jam terakhir itu Bu, lebih banyak kita main game, kadang di luar kelas Bu, di bawah pohon. Yang penting apa tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Oke, terima kasih Pak Riyad. Ada yang mau open mic? Cas baterai. Silakan. Pak Ferry, boleh. Pak Ferry, silakan. Tidak Bu, tidak. Tadi saya mengasih tepuk tangan aja tadi maksudnya. Oh, alah. Maaf. Saya lihatnya seperti Raisen. Oke, boleh Bu Husniati. Bu Husniati. Baik Ibu. Oke, silakan. Terima kasih. Dengan kata menghamba tadi ya Ibu, guru itu menghamba pada murid. Kalau untuk dilihat dari gurunya sendiri sih sebenarnya nggak apa-apa, itu positif. Guru itu bisa maksimal dengan sepenuh hati gitu untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada murid. Tapi kalau kalau kita lihat untuk masyarakat dan anak-anak sendiri, mungkin mereka itu bakal berpikiran guru ini hambanya gitu. Mungkin ketika kita mendengar itu dari kacamata masyarakat, mungkin itu menjadi seperti yang kata kutip negatif gitu ya Bu. Ya seperti itu aja Bu. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita merefleksikan Bapak Ibu apa yang sudah kita diskusikan hari ini ya. Saya rasa Bapak Ibu punya pencerahan. Apalagi saya sudah menampilkan mind map tadi ya. Jadi apa saja yang Bapak Ibu sudah diskusikan, sudah pelajari dimulai dari diri, di eksplorasi konsep, hari ini kita berdiskusi lagi ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu tidak ada lagi keraguan di dalam dirinya bagaimana memaknai kata menuntun. Bagaimana memaknai kodrat alam dan zaman. Bagaimana tanda kutip ya memahami makna menghamba ya. Jadi karena apa? Seperti saya katakan tadi, kata menghamba ini terlalu tinggi kalau kita gunakan di pendidikan sebenarnya ya. Tetapi setelah Bapak Ibu mempelajari modul-modul, oh ternyata menghamba ini maknanya berpusat pada murid ya. Nah, guru ini adalah pamong yang menuntun murid untuk pembelajaran yang berpusat padanya ya. Setelah kita refleksikan, itu maknanya Bapak Ibu ya. Dari semua penerapan Ki Hajar Dewantara itu ada budi pekertinya, ada makna menuntunnya, dan tidak lupa juga dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi Bapak Ibu ingat, di modul 1.1 ada 3 poin yang perlu Bapak Ibu ingat. Budi pekerti, ya Bapak Ibu ya. Kemudian menuntun, makna menuntun. Kedua, yang pertama kodrat budi pekerti, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga makna dari menuntun. Ya, nah Bapak Ibu itu yang ingin saya ingatkan dan tekankan. Modul ini adalah modul awal, di mana modul awal ini akan Bapak Ibu korelasikan sampai ke modul 3.3 nantinya Bapak Ibu. Ya, nah jadi Bapak Ibu, harapan saya setelah kita berdiskusi hari ini, ya, ada kalau bahasanya benar-benar yang kusut itu udah terlepas Bapak Ibu. Ketika ada teman-teman rekan sejawat yang menanyakan, gimana pendapatnya tentang menghamba itu? Kok saya kurang setuju, Bapak Ibu bisa menjelaskan apa maknanya? Kalau ditanyakan kenapa harus Ki Hajar Dewantara, ini pemikirannya. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara ini luar biasa loh.
Sekarang kita baru muncul lagi, padahal ini sudah lama ada. Ya, di mana hasil dari kodrat alam dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa kita aplikasikan di kodrat zaman sekarang, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, ya setelah ya kita berdiskusi di 2 JP ini, ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berada di sesi terakhir. Sebelumnya saya izin stop sharing dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sudah saya berharap kolaborasi dalam perjalanan, Bapak Ibu ya, tidak ada lagi komputer yang bermasalah atau mikrofon. Bahagia Bapak Ibu semuanya ya, bahagia. Nah, saya berharap apa yang kita ini Bapak Ibu ingat saya diskusi besok Suaranya putus-putus suaranya, Bu. Kemudian Pak Ferry. Ya kurang baik. Ya, Suaranya putus-putus, Bu. itu nggak jelas. Ya, saya kira sinyal saya tadi. Oke, saya ulangi sampai mana ya tadi ya? Ini baru jelas, Bu. Oke, saya ulangi. Nah, jadi pertemuan kita diskusi hari ini menjadi bekal untuk diskusi besok, Bapak Ibu. Ya, besok kita akan berdiskusi kembali selama 3 JP. Kemudian kita akan presentasi di tanggal 24 di hari Senin, Bapak Ibu. Ya, di mana bekalnya yaitu yang kita diskusi hari ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, saya berharap insya Allah besok Bapak Ibu sudah siap dan bahagia berjumpa dengan saya di virtual dengan kondisi tidak di jalan, sedang perjalanan Bapak Feria, kemudian Ibu Ria mikrofonnya sudah aktif ya, Ibu Sulasmi ya, kemudian Ibu Endang kameranya sudah aktif supaya apa? Supaya saya bisa melihat Bapak Ibu ya, tidak mendengar suaranya saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk diskusi kita hari ini 2 DP sudah selesai ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu sudah hadir penuh dan bahagia. Saya doakan supaya besok kita sehat berjumpa kembali dan bisa hadir penuh seperti hari ini Bapak Ibu. Jadi jangan bosan-bosan. Hari ini hari pertama Bapak Ibu. Kita akan berjumpa selama 6 bulan ya. Saya doakan sehat-sehat semua ya Bu Aida ya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, izinkan saya ingin mengambil sesi foto. Ya, silakan Bapak Ibu mengaktifkan kamera ya. Dari senyuman yang paling manis ya. Silakan. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Boleh gaya bebas. Bapak Ibu biasa gaya bebas gimana? Apa mau CGP? Mau CGP begini? Boleh? Boleh ya Pak Ferry. Bu Novalia. Bu Novalia boleh? 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ucapkan hamdalah untuk diskusi hari ini. Bu, nggak nampak nih kamera Ibu, Bu. Oh ya. Tapi sudah saya foto Bu Novalia. Ya, nanti saya kirimkan ya. Kita Bu, untuk besok jam pagi juga Bu ya? Pagi Bapak, karena siangnya besok Jumat ya. Karena siangnya saya sama unit ya Bu 82. Jadi saya Bu, boleh bertanya, Bu? boleh saya. Boleh. Kebetulan sini ada PP-nya kan, Pak Saleh kan? Oh iya, silakan. Gini, Bu, biasa kan kalau angkatan-angkatan sebelumnya kan ada kelompok tuh ya, kelompok belajar di Lokakarya, kelompoknya masing-masing. Itu kelompok yang mana? Kelompok yang ini atau kelompok dari masing-masing? Gimana Pak Rian? Ulangi Pak Rian. Gini Bu, kita kan biasa kan dari angkatan sebelumnya kan ada kelompok per kelompok.
Misalnya prakarya di kelompoknya, itu kelompoknya diambil dari yang mana, Bu? Dari kelompok kelas ini atau dari PP masing-masing? Nah, kalau yang kelompok belajar itu saya kurang paham Pak Rian. Sebenarnya tidak ada kelompok pembelajaran itu. Tidak ada. Yang ada ketika pengelompokan itu kalau dengan fasil ya, kalau dengan fasil itu nanti saya bagikan. Dan itu akan berubah-ubah setiap diskusi. Kelompoknya saya acak nanti, nggak selalu dengan teman yang itu. Tapi kalau memang di angkatan sebelumnya ada buat kelompok belajar, itu biasanya per PP. Ya silakan. Ya, itu tidak kalau di saya tidak ada ketentuan. Tapi kalau kita di ruang kolaborasi ini, kelompok penugasan nanti selalu berubah-ubah sampai selesai. Kalau memang mau nanti tetap buka sama-sama sama PP misalnya, ya silakan, nggak apa-apa gitu. Misalnya ada yang perlu didiskusikan gitu, silakan. Tapi kalau di ruang kolaborasi bersama saya itu kelompoknya selalu akan diubah. Siap. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum saya izin. Sudah? Sudah jelas Bapak Ibu ya? Pak Ferry, jadwalnya sudah saya share semalam untuk kelas ini. Ya, kita akan mulai 8.15 kalau nggak salah besok juga. Jadi penugasan, pembagian kelompok Pak Rian juga besok baru diumumkan. Ya, oke. Tadi kita sudah sama-sama membaca hamdalah Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi hari ini. Kita jumpa insya Allah ya, Bu Endang ya, Bu Ria. Saya pamit untuk pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sehat Pak Rian ya? Sehat Pak Saleh. Alhamdulillah. Masih di Bukit Lawang. Ini baru